Oke, kemarin kita sudah membahas pengenalan dan core konsep dari Sequelize. Nah, sekarang kita akan coba langsung aja install Sequelize-nya ini di device-nya kita atau di project-nya kita gitu ya. Oke, di sini kita udah buka Sequelize, kemudian di bagian Getting Started ini ada pilihan untuk kita nge-install si Sequelize-nya. Ini kita copy aja, kemudian kita berpindah ke Visual Studio Code. Kemudian di sininya kita tinggal paste aja yang barusan. Di terminalnya kita enter. Dia akan installing si Sequelize-nya. Kemudian kita bisa cek di bagian package.json. Ini ada baru Sequelize. Oke, kemudian kita juga butuh database-nya. Nah, di sini gue bakal pakai Postgres kali ya. Kita cek dulu PSQL version. PostgreSQL version ada nggak? PSQL min version. Nah, di sini gue udah ada PSQL versionnya. Kalau gue buka PSQL, kemudian usernya gue di sini pakai Ricky. Nah, di sini kalau misalkan gue lihat listnya, ini ada beberapa nama database, list of database ya. Tapi buat project kita yang namanya nanti itu bookstore, itu belum ada database-nya. Oke, sekarang kita ikuti dari si Sequelize-nya dulu. Karena di sini gue mau pakai Postgre, jadi gue bakal pakai yang ini nih. Kita butuh dulu si drivernya nih. Install save pghstore. Ini ada tandanya untuk Postgres. Kita copy aja, Ctrl C. Kemudian kita balik ke terminal Visual Studio Code. Kita paste di sini. Dia akan nge-install driver Postgres. Kemudian kita cek juga di sini sekarang udah ada PG 8.9, pghstore-nya udah ada juga 2.3. Oke, setelah ini kita akan koneksi ke database. Tetapi di sini kita mau pakai yang namanya Sequelize CLI. Nah, ini tuh ada di bagian other topics, bagian migration. Nah, di sini kita akan memanfaatkan si Sequelize CLI ini. Nantinya ketika kita menjalankan npx Sequelize CLI init ini, kita akan langsung di-generate nih sama si Sequelize-nya. Di-generate config, model, migration, dan seeders-nya nanti. Oke, pertama kita butuh untuk menginstalnya terlebih dahulu. Yang ini kita copy aja. Kemudian kita pindahin ke project kita, ke terminal, kita paste. Nah, karena dia min save min dev, berarti dia akan diinstal di dev dependencies di sini ya. Oke, sekarang Sequelize CLI-nya udah kita install. Next step-nya adalah kita akan langsung aja nge-initialize dulu nih si Sequelize-nya. Kita copy yang bawah sini, kemudian kita paste di sini. Enter. Nah, setelah di paste di sini, dia akan memberikan informasi bahwa successfully create models, created config, create migration, seeders. Di sini nih semua ada nih ya. Ada config, config.json, models, index di sini. Kemudian juga ada si seeders-nya di sini. Seeders, folder seeders yang isinya masih kosong. Kalau kita coba buka satu persatu, config ini tuh isinya konfigurasi untuk database-nya kita. Oke, di sini kalau kita cek, this will create following folders. Jadi dia akan membuat folder config yang isinya adalah konfigurasi file yang akan memberitahu si CLI bagaimana connect ke database-nya. Nah, jadi maksudnya adalah di sini nanti kita akan membuat konfigurasi untuk nama database-nya, kemudian si root-nya, kemudian si password, kemudian host, dialek ini nanti kita pakainya apa? Postgres atau si MySQL gitu ya. Oke, terus selain itu kita juga akan dibikinin yang namanya models. Nah, models ini nantinya akan menjadi root models untuk projectnya kita. Di sininya dia merupakan si root modelnya ya. Di sini udah dibikinin codingannya, kita nggak perlu pusing-pusing tentang codingan ini. Kita nanti bisa tinggal pakai aja gitu ya. Oke, selain itu juga dia bikinin migrasi. Nah, migrasi ini nantinya yang akan kita buat untuk menambahkan sebuah tables gitu ya. Jadi nanti kita bakal bikin tables menggunakan si migrasi ini supaya lebih ter-tracking gitu.
Dan yang terakhir ada seeders. Seeders ini nantinya untuk kita menambahkan data tanpa harus menggunakan atau melakukan query gitu ya. Jadi nanti di seeders ini dia bakal langsung ngegeneratein apabila kita buat seedersnya. Oke, nah selanjutnya di bawahnya ada configuration. Di sini ada contohnya. By defaultnya si dialeknya itu menggunakan MySQL. Cuman kalau nanti kita pengen ganti ke Postgres, berarti di dialeknya ini harus diganti nih ke Postgres SQL gitu ya. Oke, setelah ini kita akan coba langsung bikin database-nya dulu kali ya. Di sini juga ada note nih, if your database doesn't exist yet, you can just call db create command. Oke, sekarang kita coba atur dulu untuk membuat database-nya ya. Di sini buat si Postgres-nya, username gue tuh Ricky. Kemudian buat passwordnya di sini Ricky1234. Nah ini di lokalnya punya gue, nanti punya teman-teman pasti beda. Jadi passwordnya harus disamain atau disesuaikan sama Postgres-nya punya teman-teman ya. Terus database-nya misalkan di sini bookstore apa ya? Bookstore API aja gitu. Bookstore aja ya. Ntar kita cek dulu di si terminalnya kita. Belum ada bookstore. Oke, kita buat aja di sini bookstore ya. Book_store development. Kemudian dialeknya ganti PostgreSQL. Yang bawahnya juga untuk si bagian database testnya kita ganti juga. Setelah ini berarti Ricky karena username saya itu buat yang Postgres Ricky. Oke. Next database testnya kita ganti ini jadi bookstore test. Dialeknya kita ganti jadi Postgres SQL. Kita save. Nah setelah save ini, karena kita belum mempunyai database bookstore development sama bookstore test di Postgres-nya kita di sini. Nah sekarang kita akan coba ngerunning dengan cara npx sequelize cli db create. Oke, kita coba kembali ke sini db create. Oke, kita coba langsung aja generate ya. Kita coba langsung di sini enter. Dialek Postgres doesn't support db create. Oke, berarti di sini PostgreSQL-nya dialeknya nggak support. Kita cari terlebih dahulu ya dialek untuk PostgreSQL. Kita cari di sini post dialek. Kita cari dialek di sini MySQL. Kita cari PostgreSQL. Nah, ternyata dialeknya itu Postgres. Oke, jadi di sini kita hanya perlu ganti jadi Postgres aja ya. Postgres, nggak pakai QL-nya tadi. Nah, save. Kita kembali ke sini, clear dulu. Kita jalanin lagi yang tadi. npx sequelize cli db create, enter. Oke, di sini sequelize-nya udah berjalan. Database bookstore development already created di sini ya. Nah, sekarang kita make sure lagi nih ke si PSQL-nya kita di sini. Kita clear dulu, kemudian kita buka lagi /l, enter. Nah, sekarang bookstore development-nya udah ada nih. Jadi kita udah berhasil ngebikin database atau ya kita berhasil ngebikin database bookstore development dari npx sequelize cli db create ini. Jadi kita nggak harus ngeakses langsung si database-nya ya. Oke. Saya rasa di sini cukup dulu, nanti pada selanjutnya kita bakal mulai langsung ke bagian model dan migrasi ya. Oke, mantap.